tema kita hari ini berbicara tentang pelipat gandaan kasih karunia. Tentu kita senang dan bahagia kalau menerima kasih karunia. Kalau bicara kasih karunia bukan karena usaha kita, tapi karena ada yang mau melakukannya untuk kita semuanya, yakni pribadi yang kita nggak tahu, yang kita nggak lihat, tapi bisa kita mengenal dia dan kita bisa merasakannya. Jadi dari kesaksian Kohendi tadi sebetulnya mengingatkan kita bahwa betapa fananya manusia. Oleh karena itu kita harus sadari bahwa kita ada dalam dunia ini karena kasih karunia. Karena beliau sedang mengendarai mobil, tiba-tiba serangan jantung. Nah, bisa sampai pada tujuan itu kan berkat pertolongan Tuhan. Ya. Tapi ada hikmahnya juga. Ya, bisa bersama-sama dengan kita Kohendi kembali. Amin. Dan beliau juga sehat karena kita mendoakan semuanya. Berdoa nggak untuk beliau? Iya. Berdoa ya. Ya walaupun nggak semua berdoakan, hanya dalam hati. Tapi saya berdoa, ya. Ini bicara kasih karunia. Oleh karena itu, kita harus memanfaatkan hidup ini dengan cara yang baik dan bijaksana. Jangan sia-siakan waktumu, jangan sia-siakan kesempatan, dan juga jangan sia-siakan orang yang ada sekeliling. Ya, berilah yang terbaik selagi kita masih bisa. Ya, tidak semua orang punya kesempatan seperti Kohendi tadi. Karena kalau bicara sakit jantung, kadang-kadang itu kebanyakan lewat. Ada teman saya lagi makan di restoran bersama istri dan anak-anaknya, usianya masih di bawah saya. Tiba-tiba hanya sakit dikatakan, oh saudara saya sakit, sesak nafas, lewat. Ada lagi umur baru nyampe 30 tahun, jadi udah ring 4. Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai ya. Oleh karena itu jaga kesehatan, jaga pola makan. Ya, saya kalau ngomel kepada saudara di mimbar ini bukan karena benci, tapi supaya kita panjang umur, sehat. Ya. Usahakan paling lewat jam 8 malam makan. Di atas itu jangan makan lagi. Karena apa? Itu akibatnya di jantung. Kita menjaga kesehatan saja bukan berarti semuanya aman. Apalagi kita nggak menjaga. Tapi kalau kita sudah berusaha menjaga, kalau apapun yang terjadi ya sudah, nggak mau diapain. Setuju Bapak Ibu? Jangan marah sama saya ya. Ya, karena pola sehat itu memang gak gampang. Saya juga sekarang berusaha untuk menjaga pola makan. Tapi kadang-kadang juga bablas kadang-kadang. Tapi saya berjuang terus. Ya. Karena yang enak-enak ini semua makanan yang enak-enak. Dokter sarankan supaya menghindari. Ya. Tapi sekarang berusaha makan secukupnya. Makan daging secukupnya. Ya, kalau dulu dosen saya mengatakan begini. Makan sebelum lapar. Berhenti sebelum kenyang. Tapi saya nggak yakin juga. Aku kurang yakin. Apalagi kalau misalnya ada yang enak-enak ya. Aduh. Tapi berusaha. Nah, harus jadi kisah bicara tentang pelipatan ganda kasih karunia. Kita harus beli proyektor ini karena proyektor ini agak kurang bagus kan. Warnanya berubah. Ini warna kuning berubah jadi merah. Nah, melipat gandaan kasih karunia. Kebaca nggak di belakang? Sebagian yang kecil-kecil aja nggak ya? Nah, saudara kasih Tuhan, 3 Oktober yang lalu sampai nanti ya,
Ini 3 Oktober hari ini kan? November ya. 3 Oktober yang lalu sampai 23 September, maka kalender orang Yahudi dari 5784 berubah menjadi 5785. Ya, yang disebut dengan P. Ini huruf P. Ini bahasa Ibrani. Ini He. Ya. Nah, jadi sekarang ini kita sedang berada di tahun baru orang Yahudi. Kita nggak memberhalakan orang Yahudi, tapi tidak bisa pisahkan hubungan Kristen dengan orang Yahudi. Karena Kristen itu lahir dari orang Yahudi. Perlu kita tangkap, ada pesan profetik yang harus kita pahami tentang ini. Tentu saya nggak suruh Anda baca bahasa Ibrani, ya Anda perlu sekolah. Ya, Pak Hotan aja udah mau S1 aja belum ngerti membaca ini sepenuhnya. Bahkan nggak bisa baca kali ya, masih belum, butuh waktu. Nah, ini P ini angka 80, H ini angka 5. Nah, jadi di atas tadi diawali dengan 5, diakhiri dengan 5. Jadi secara profetik ini merupakan huruf kelima alfabet Ibrani. Ya, alfabet. Nggak usah tahu lebih dalam. Nah, ini gambarnya ini bicara huruf P adalah bicara sebuah mulut. Katakan mulut. Ya. Tahu mulut kan? Sedangkan angka 5 itu bicara kasih karunia. Nah, angka 5 ini muncul 2 kali, berarti kasih karunia ganda akan dicurahkan. Maka tema kita itu berbicara tentang pelipat gandaan kasih karunia. Percayakah Anda akan hal ini? Percayakah Anda akan hal ini? Imani dulu. Sesuatu yang tidak mungkin ke depan, waktu ada pelipat gandaan kasih karunia, Anda akan mampu meraih itu semuanya. Yang percaya katakan amin. Tapi ada kuncinya, saudara. Bagaimana kita memperoleh semua ini? Kunci untuk mendapatkan kasih karunia ganda adalah mulut. Sebab kita berada di dekade P atau mulut. Maka dari itu kita harus berhati-hati berbicara. Bulan lalu masih ingat saya katakan, kalau ada sesuatu, otak dulu berbicara, ditambah hati, baru mulut yang setuju nggak? Tapi kebanyakan manusia, mulut dulu berbicara, baru pakai otak, belakangan baru nyesel. Banyak kan gitu kan? Dan celakanya orang hanya berhenti menyesal, tidak memperbaiki diri. Harusnya kan penyesalan itu membuat kita memperbaiki diri, toh? Tapi kebanyakan orang hanya berhenti menyesal, tapi tidak memperbaiki diri. Ayo, hari ini kita belajar memperbaiki diri. Jangan hanya menjadi pengamat. Pengamat itu paling pintar menilai orang, paling pintar mengasih arahan, memberikan solusi. Sama seperti seorang yang mengamati bola, harusnya itu ditendang ke sana, beloknya ke kiri, maju ke depan sedikit, tendang ke gol. Suruh dia main, gak akan bisa. Betul? Maka dari itu, saudara, kita hari ini bukan pengamat,
tetapi pelaku. Katakan pelaku. Ya. Perlu menjaga mulut. Kita baca Amsal 18 ayat 21. Ini penting. 2, 3, ya. Hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggunakannya akan memakan buahnya. Ini lidah. Tuhan Yesus katakan, maaf, Yakobus mengatakan begini. Lidah ini adalah api. Dan ini sangat buas, sangat sulit orang menjinakkannya. Manusia bisa menjinakkan singa. Manusia bisa menjinakkan beruang, ular. Tapi tidak ada satupun yang mampu menjinakkan lidahnya. Jadi api neraka dalam hidup kita ini terletaknya di lidah. Luar biasa. Hati-hati dengan lidah. Nah, saudara, lidah ini bagian kecil dari tubuh, tapi mampu mengendalikan seluruh hidup kita. Dan ketika Anda berada di pengadilan, hakim akan bertanya kepada Anda, dan apa yang Anda ucapkan, itulah yang mendakwa Anda sendiri. Jadi lidah ini mesti kita jaga. Nah, saudara yang kasih Tuhan, di dalam Matius 12:36 sampai 37, kita baca ya di layar aja. Tapi ini bagus juga catat di HP-nya. Saya usahakan kirim nanti di grup ini. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap kata sia-sia diucapkan orang harus dipertanggungjawabkan pada hari penghakiman. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Jadi hati-hatilah kita berbicara. Saudara kasih Tuhan, selanjutnya juga Yakobus mengatakan, dengan mulut kita memuji Tuhan, tapi dengan mulut kita juga mengeluarkan kutuk, mengutuki banyak orang. Sekarang tinggal kita pilih, kita gunakan mulut kita ini memuji Tuhan atau mengutuki orang. Dan saya tambahkan, termasuk bagaimana Anda bermedsos. Apa yang Anda ketik di medsos, udah-udahin cewek lain, udah punya, masih kudain. Berhati-hati juga. Amin. Ada teman saya umur 70 tahun. Gara-gara medsos, maaf ya, saya kasih tahu ini, semua saya kasih tahu. Ini nih, baik yang tua-tua maupun yang muda. Tak ingat ini. Ini penting benar. Sekarang kan cewek-cewek di medsos ini begitu gencar. Kita di-add. Ini teman saya ini. Kemudian ditawarkan, mau gak sih video call telanjang? Kamu telanjang, saya telanjang ya. Nah, ini laki-laki paling banyak ini. Begitu mereka video, direkam tuh sama cewek. Jadi begitu direkam, selesai call, bang, minta uang dong. Ini loh, dikirim video itu. Video adik bagus nggak bang? Boleh nggak saya kirim sama teman-temannya? Dia minta uang, kasih 200, 300, terus diperas. Dia cerita ke saya. Saya ngomong, nah karena ini kalau ini saya agak ceplos ngomong, udah tua sih nggak tahu diri. Nah coba ya sini rata-rata udah apa ya semua, hati-hati ya, jangan coba-coba ya.
Dipost terus, karena apa? Malu disebarin kan. Ini kan teman-teman kan, ini kan pendeta Anda kan, kenal di pendeta Petrus, ini teman, saya kirim ini. Nah, saya bilang, gak usah takut, tapi bertobat. Kalau udah bertobat, blokir. Jangan takut, karena apa? Begitu dia share, diblokir sama Facebook. Coba aja upload hari ini, langsung diblokir. Gak usah takut, tapi jangan ulangi lagi. Dasar manusia peribahasa depan Tuhan Yesus. Babi kembali pada apa? Kubangannya. Anjing memakan bang. Nah, diulangi lagi. Waduh. Padahal apa hebatnya gitu, cuma aduh. Dan ini hati-hati ya. Ada Pak Semer di sini, ya. Ada Bang Irmi di sini, ada Kohen di sini, ada Pak Johan di sini. Jangan bilang saya sudah tua Pak, siapa bilang? Sekarang yang tua-tua itu lebih bahaya sekarang ini. Loh, ingatin aja, termasuk saya. Saya bicara untuk diri saya juga. Yang muda-muda juga termasuk. Termasuk itu juga. Saudara, ibu-ibu sekarang ini, waduh, perselingkuhan luar biasa. Ini teman saya juga. Gara-gara medsos, dia tinggalin suaminya, dia tinggalin anaknya, dia kontrakin rumah untuk laki-laki. Yongkosin. Sampai 3 kali laki-laki dia bangun rumah, gak ada yang serius menikahi dia. Suaminya disodorkan surat, tanda tangan. Suaminya sama saya ketemu udah kurus. Jadi jangan salah, sekarang juga wanita ada. Ya, jangan sampai ya. Jadi ini juga bukan hanya yang kita ucapkan, tapi yang kita ketik di WA, yang kita ketik di Facebook. Saya itu sering di WA, di chat begitu juga, saudara. Waduh, tawarannya memang di fotonya sih keren. Itu belum tuh fotonya Pak, itu foto orang lain. Iya kan? Jangan ada ditipu melalui medsos. Kirim uang yang bang, ya elah bodoh banget kalau gitu kan. Yang sudah terlanjur bertobat. Teman saya tegur habis-habisan tuh. Ya. Ada yang tersinggung nggak? Minta maaf ya kalau tersinggung, tapi supaya ke depan mawas diri. Saya bicara juga untuk dosa saya juga. Nggak selamanya juga saya kuat, tapi harus kuatkan diri. Makanya karena banyak yang mendoakan saya itu saya kuat. Selain saya doakan saudara, kan doa saya juga kan, makanya saya kuat. Makanya jemaat di sini saya nggak goda-godain. Kan banyak cewek cantik jemaat di sini kan, saya goda-godain. Ya kan? Ada Butari, ada Butuni, ya kan? Ada Kaniwa, ya kan? Goda-godain aja. Oh, cantik banget hari ini ya. Gak pernah tahu, ada nggak pernah saya bilang gitu? Cantik banget ya. Gak pernah tahu? Pernah nggak sini? Ngomong aja, mumpung saya di mimbar ini. Ini direkam ini. Ya kan? Gak pernah. Kecuali sama muda sering mengatakan cantik. Sering. Jadi poin ini supaya apa? Kita diberkati. Jauh berkat sama kita kalau kita hidup dalam percabulan. Percaya sama saya. Percaya sama saya. Jangan harapkan mujizat dari Tuhan. Tapi kita nggak benar dalam kita hidup. Bukan Tuhan jauh dari kita. Kita yang mau jauh dari Tuhan. Kita jauh dari perlindungan, dari pagar yang Tuhan kasih.
Amin suami-suami. Amin istri-istri. Kok sedikit yang ngejawab? Amin istri-istri. Oleh karena itu saudara, jagalah hubungan keluarga supaya jangan ada yang cari perhatian di medsos. Kalau suami juga perlu sesekali puji istri, kamu cantik ya, walaupun sekian lama. Biar makin luas, tapi tetap cantik. Kenapa bisa kan? Sang Bu Lesti sering ngomong gitu. Cuma kalau jalan Mas Chelsea, emang sama sih kakak beradik, cuma sedikit satu yang lebar. Nggak apa? Sedikit kan gitu kan? Perlu dipuji daripada orang lain yang puji. Itu bahaya. Istri juga perlu puji suami. Walaupun perut maju sedikit ke depan, tapi tetap kamu ganteng. Ini penting. Apalagi krempeng, nggak masalah juga. Tetap langsing kayak anak muda ya. Ini penting. Ini sepele, tapi ini penting. Mengurangi konflik dalam rumah tangga. Ya. Siapa yang suka memuji istri sini? Coba angkat tangan, suka memuji istri. Jangan setengah tiap, tinggi aja. Nah, 2. Yang lain enggak? Baru 3. Apa yang Pak geli? Tapi kalau istri orang yang cantik, gimana? Siapa yang suka memuji suami? 2, 3, 4. Oh, puji Tuhan boleh sih termasuk ya. Terus. Ini kesini itu kejadian di medsos itu pengaruh dari keluarga, bukan hanya salah satu pihak. Ada juga teman wanita calling dengan laki-laki. Videonya begitu direkam, bayar 100 juta. Kalau nggak tak sebarin. Untung dia kok apa? Waktu itu ya dorong semangat, blokir aja, laporkan ke Facebook. Nggak diblokir itu, semua data itu hilang. Jadi saya berharap di sini baik laki-laki, baik yang sudah menikah maupun belum menikah, jangan aneh-aneh bermedsos. Setuju? Banyak keluarga rusak gara-gara medsos ini karena tidak menggunakan medsos dengan cara yang baik. Paham ini? Supaya kita menerima double kasih karunia. Kalau enggak hidup kita begitu-begitu aja, hidup enggak mati, hidup mati enggak. Hidup juga enggak, mati enggak. Lain terus. Nah, saudara kasih Tuhan, tahun 5785, tahun menyambut kedatangan Roh Kudus yang membuat umat Tuhan merasa butuh dan mengingin Roh Kudus. Nah, orang yang merindukan Roh Kudus, hatinya penuh dengan semangat. Dulu waktu saya baru kenal Tuhan, saudara dikasih Tuhan, rasanya dunia ini, tidak ada arti. Karena cinta mula-mula itu jam 1, jam 3, jam 4 doa, menyembah. Dengar khotbah itu saya nggak peduli siapa pengkhotbah, saya catat itu khotbah. Kenapa? Karena Roh Kudus. Hari ini bagaimana Pak? Sama, hari ini juga saya merindukan terus, makanya saya terus belajar firman Tuhan, mendalaminya.
itulah yang mengubah hidup saya sampai hari ini. Amin. Siapa? Roh Kudus. Kemudian di tengah-tengah kita lagi berdoa, tiba-tiba mulut saya itu bergerak sendiri, lalu berbahasa roh. Nah saudara, ketika saya terima bahasa roh, biarpun saya nggak bisa berdoa, begitu berbahasa roh, tiba-tiba nyaman hati saya, ada sukacita, dan akhirnya bisa berdoa kembali. Saudara, bahasa roh juga mampu mengusir setan. Satu kejadian hamba Tuhan diutus pelayanan di Kalimantan. Di sana itu ada manusia namanya Kunyang. Tahu Kunyang? Hah? Kunyang. Ya Kunyang. Kalau Kunang itu kunang-kunang malam. Ya, temannya kupu-kupu malam. Ya. Ya. Kunyang. Nah, Kunyang itu manusia yang bisa melepaskan leher dari tubuh dan perutnya. Dan itu pergi dia mencari mangsa. Kalau udah ketemu mangsanya baru bisa kembali ke tubuhnya. Dan kalau tidak kembali ke tubuhnya, maka dia akan mati. Nah, hamba Tuhan ini bersama dengan 3 rekannya, mereka ada di kamar. Tiba-tiba pintu jendela terbuka. Saudara, lalu kemudian begitu masuk itu perempuan, kebanyakan perempuan Kunyang ini, mereka berempat itu kaget dan bangun, dan 3 orang temannya bergemetar dalam nama Yesus, tapi celananya basah semua. Benar-benar basah semua. 3 temannya. Nah, hamba Tuhan ini jadi gemetar, dia berbahasa roh. Oh, rabasyara, dia tutup mata. Setelah dia udah berbahasa roh, dalam nama Yesus, terlempar itu bangkunya. Besok paginya ditemukan sudah mati, kepala sama isi perutnya. Di bahasa. Di Bali saya pernah tebang pohon di Bali, saya diundang. Saya bawa 2 teman. Saudara, karena saya bukan temannya setan. Dulu teman saya, sekarang nggak teman, kayak musuhan. 2 teman saya ini melihat setan itu hitam. Tapi sama saya nggak berani. 1 kerasukan yang pertama. Yang kedua kerasukan juga teman saya. Dua-duanya kerasukan. Waktu doa keliling mereka pegang, Pak jangan jauh-jauh ya Pak, pegang baju saya. Saya bilang sama juga berharap sama Tuhan. Ya saya berdoa bahasa roh. Oh rama pasyara. Saudara tahu kejadian itu, pemilik restoran itu melihat setan itu jalan-jalan di atas pohon seperti lihat manusia, tapi setannya nggak berani memperlihatkan diri ke saya. Mampus dia. Teman-teman saya yang lain ketakutan. Kenapa dikejar-kejar? Warnanya hitam. Saya bilang enggak, saya lihat tuh. Dia bukan teman saya. Nah, pohonnya mau ditebang, ini mesinnya nih dipotong, nggak bisa. Heran saya sama tukang ban. Saya bilang sini, saya ambil ban, saya urapi dalam nama Yesus. Saya nyalain mesin, shum, saya potong. Kepotong tuh. Sekarang kamu lanjutkan, bisa kepotong nggak? Wih bisa ya Pak. Wih, jangan main-main sama pendeta. Wih, ini sombong juga. Ini benar. Nah, ini pentingnya kita merindukan Roh Kudus. Kalau kita merindukan Roh Kudus, kita tahu loh kalau orang bohong sama kita. Meskipun kelihatan jujur. Saya sering alami gitu. Bisa dibohongi, udahlah nggak apa-apa. Dia rugi. Dan akhirnya juga kebohongan kebenaran ketahuan juga. Ya. Ini hari ini minta supaya Roh Kudus memenuhi kita. Semua sudah baptis Islam. Yang belum baptis Islam berapa orang di sini? Yang belum baptis Islam. Siapa lagi? Pak Irwin belum baptis Islam. Harus segera baptis.
Setelah itu minta Roh Kudus, sudah dibaptis Islam, minta Roh Kudus. Makanya kalau ibadah yang benar, jangan sambil WA. Kemarin kami doa pengerja paniku, main game. Saya bilang, ngapain ikut doa orang seperti ini kalau hanya main game? Orang lagi nyampaikan firman di depan, malah main game. Ibu-ibu lagi. Di belakang saya suara game kedengar, saya lihatin, baru dimatiin. Bagaimana Roh Kudus bekerja? Kita nggak menghargai suasana ibadah. Ini benar, boleh dilihat, saya lihat di depan saya persis. Dua orang ibu-ibu, roknya seksi lagi. Di belakang. Karena saya terganggu, saya lagi serius dengar firman Tuhan. Kesel saya lihat di belakang. Iya, ini dimatiin juga gamenya. Saya berharap jangan ulangin, jangan lakukan itu di kita ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Walaupun saya nggak tahu di mimbar ini, tapi saya berasa. Apalagi Tuhan lebih tahu lagi. Batuknya kok mencurigakan saya. Ya, merindukan Roh Kudus. Nah, menurut huruf kuno, he ini bicara seperti ini, seperti orang yang menyembah, yang menggambarkan nanti ke depan banyak orang akan menyembah Tuhan. Pada waktu kita menggunakan mulut dengan cara yang baik. Ini huruf kuno ini, he. Kita baca Yesaya ini dulu. Yesaya 32 ayat 15 sampai 17. 2, 3, ya, sampai dicurahkan kepada kita roh dari atas, maka padang gurun akan menjadi kebun buah-buahan, dan kebun buah-buahan itu akan dianggap hutan. Di padang gurun selalu akan berlaku keadilan, dan kebun buah-buahan berlaku, buah-buahan akan tetap ada kebenaran. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh damai sejahtera. Dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan keterangan untuk selama-lamanya. Jadi padang gurun itu bicara keadilan. Apa itu keadilan? Gigi ganti gigi. Tiada maaf bagi. Itu di padang gurun, hukum yang berlaku. Tapi di kebun buah-buahan itu berlaku kebenaran, damai sejahtera, ketenangan, ditambah kasih karunia. Amin. Jadi karena kasih karunia lah kita diselamatkan. Karena kasih karunia kita bisa sukses. Karena kasih karunia lah kita bisa sembuh. Ya. Di kebun buah-buahan. Kapan terjadi? Pada waktu Roh Kudus dicurahkan atas kita semuanya. Jadi tahun pencurahan Roh Kudus yang perlu diingatkan kita harus menjaga lidah kita. Oleh karena itu kita butuh Roh Kudus. Waktu Roh Kudus kita butuh memenuhi kita, maka kita akan menerima tanda awal orang yang penuh Roh Kudus dengan berbahasa roh. Ingat ya, orang yang penuh Roh Kudus dengan orang berbahasa roh itu berbeda. Bahasa roh itu hanya tanda awal, tapi penuh Roh Kudus itu perjalanan seumur hidup. Kapan itu? Waktu kita intens berada di hadirat Tuhan. Jangan hanya pengetahuan, jangan hanya ilmu, tapi juga rindukan Roh Kudus. Harus ada di dalam doa. Ya. Kita berdoa supaya segera kita punya rumah doa, supaya kita bisa doa bersama-sama di sana. Ya.
Ya, itu yang harus kita lakukan. Ya. Paulus mengatakan dalam 1 Korintus 14 mengatakan begini. Aku mengucap syukur kepada Allah bahwa aku berbicara dalam bahasa lidah lebih daripada kamu semua. Bahasa lidah itu bicara bahasa yang sering. Ya, tadi WL juga, saya juga demikian berbahasa. Kemudian 1 Korintus 14:15. Sebab jika aku berdoa dalam bahasa lidah, rohku lah yang berdoa. Ya. Tetapi akal budiku tidak menghasilkan apa-apa. Jadi apakah yang harus kuperbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Yaitu tadi kita nyanyi, kita nyembah, kita minta ya berkat jasmani, berkat rohani, berkat materinya, itu akal budi. Ya. Tapi kalau bicara roh, itu bicara bahasa lidah. Ya. Tetapi aku berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyikan puji-pujian. Itu akal budi. Muji. Tadi lagu kita tadi apa? Dia sungguh baik, dia sangat baik, Yesus, dia baik bagiku. Nah, itu akal budi. Makanya kalau WL-nya lagi girang, kita ikut girang kan? Karena apa? Berhenti di jiwa. Nah, orang yang sakit jiwa pun bisa sembuh. Amin. Ya, sakit fisik juga bisa sembuh. Karena hati yang gembira, obat yang. Jadi kalau Anda stres, harus banyak memuji, harus banyak menyembah, harus banyak bernyanyi supaya jiwanya tenang. Supaya pergumulannya jangan menumpuk-numpuk sampai muka Anda jadi kayak pepaya. Ya kan? Nyanyi aja. Bagaimana supaya beban itu bisa ringan? Ya, mulai belajar bernyanyi. Terserah, mau lagu melankolis kah? Mau lagu kolerik lah, bebas terserah. Yang penting hati kita bersuka cita. Kalau lagi kekurangan secara materi, ekonomi lagi goyang, bernyanyi. Allahku luar biasa, Allahku luar biasa. Itu bisnis lagi macet, aku percaya berkat-Mu atasku melimpah. Jangan bikin lagu baru, betapa malang nasibku, ya ilah. Makan sepiring kita berdua. Itu kan lagu dangdut zaman dulu kan. Bila ku ingat dirimu, di saat susah kita bersama. Kenapa? Karena dikhianati. Boleh tahu lagu dunia, boleh tahu, tapi jangan seperti dunia. Dan jangan hayati lagu itu, nanti melekat di jiwa, bahaya kamu. Ya, nanti sama pasanganmu hidup susah, hidup bersama, makan sepiring berdua, satu tikar berdua. Nanti ketika dia jaya, dia menjauh darimu. Makanya hati-hati dengan memilih lagu. Ya, amin. Iya, betul. Apa yang saya ucapkan ini terjadi sehari-hari. Saya bicara ini yang sederhana, saya nggak terlalu apa-apa. Ini sederhana. Ya, nyanyikan puji-pujian dengan rohku, tetapi aku menyanyikan pujian dengan akal budiku. Ya, jadi kalau nyanyi itu jangan pelong sana sini. Mau tadi kayak kenaikan lele. Nyanyilah, orang WL, kita bernyanyi, ya nyanyi, kita nyembah. Mau dekat sama Tuhan, kalau lihat mukamu begini. Ya nyanyi dan nyembah. Belum bisa berpasrah, ya nyembah. Apa yang ada di hati. Jangan kita ngerayu aja sama Tuhan. Amin. Supaya kita gak stuck dalam hidup.
Aduh, nggak enak banget saya sebetulnya, banyak yang tersinggung hari ini. Banyak yang tersinggung nggak? Nggak ya? Ya. Minggu lalu kan saya udah khotbah. Jadi kalau ada yang tersakiti jangan lupa. Jangan lupa ya. 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 Manusia itu terdiri dari roh, jiwa, dan tubuh. Ketiganya harus berdoa, memuji, menyembah Tuhan. Tubuh ini ya, memuji Tuhan enggak dengan angkat tangan, tepuk tangan. Kalau Anda suka tepuk tangan, saraf-sarafnya itu hidup kembali, aliran darahnya normal. Jadi sehat. Ada maknanya. Kalau dulu di kampung kami, aliran Pentakosta itu sering diledekin, mengusir burung katanya. Dulu, sekarang udah nggak begitu ya. Karena Pentakosta di sana itu nggak sebanyak di di Indonesia lainnya. Jadi tepuk tangan. Well, ayo kita masih tuh nyanyi, bergerak tubuhnya, jangan kayak patung gitu. Gerakin badannya. Mumpung lagi nggak sempat olahraga sekalian. Ya, jiwa, akal, budi dengan bahasa yang kita mengerti. Ya, berdoa, Tuhan terima kasih, kami bersyukur buat kasih karunia-Mu. Ya. Itu roh, yaitu dengan bahasa lidah. Coba dulu mulai sedikit menyembah dalam bahasa roh. Ya, kita kasih contoh ya. Makanya orang bisa betah berjam-jam beda. Kenapa? Tiga-tiganya bisa berdoa, bisa memuji Tuhan. Tapi kalau hanya berdiam diri, Anda bisa ngantuk dalam doa. Bisa amin pagi hari kalau tidak. Bisa. Ya? Jadi harus tiga-tiganya. Kenapa ini? Ya, ini baru normal. Kalau hanya dua berarti masih normal. Harus tiga-tiga. Tapi setidaknya ini dulu latih yang dua ini. Biar ini proses waktu. Ya. Ini pesan yang sampaikan pada kita hari ini. Supaya kita menerima berlipat gandaan kasih karunia. Yang pertama harus jaga mulut. Yang kedua harus dipenuhi dengan Roh Kudus. Ya. Supaya apa? Kita bisa menyembah Tuhan melalui tubuh kita dan melalui akal budi kita, dan yang terakhir melalui roh kita. Amin. Mari kita siapkan hati kita. Terima kasih Tuhan. Bapak, kamu telah menyampaikan firman. Biarlah firman itu menjadi rema bagi kami, sehingga berakar, bertumbuh dan berbuah. Dan sebentar kami akan masuk perjalanan kudus. Biarlah firman-Mu termenterai bagi kami, berakar, bertumbuh dan berbuah. Yang sakit disembuhkan, semua yang lemah, yang berbeban berat disembuhkan.
Mereka punya pergumulan. Hari ini ada mujizat terjadi. Mujizat terjadi. Salibnya, salibnya, selamamu dia, dosaku disucikan oleh darah Yesus. Salibnya, 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 dosaku disucikan oleh darah Yesus. Saya beri kesempatan kita berdoa, minta ampun sama Tuhan. Minta ampun sama Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Ampuni dosa-dosa kami, kesalahan kami yang menyakiti hati-Mu Tuhan. Ampuni, supaya kami layak masuk dalam perjamuan ini Tuhan. Sucikan kami, kuduskan kami. Ucapan-ucapan kami yang menyakiti, yang mengutuki Tuhan, kami cabut segala ucapan kami yang melukai perasaan orang lain. Bahkan itu membisikkan hidup seseorang dengan ucapan kami. Ampuni Tuhan. Salibnya, salibnya, selamamu dia, dosaku disucikan oleh
dapat bangkit berdiri. Salibnya, salibnya, selamamu ia dosaku disetrika oleh darah Yesus. Saudara, di perjamuan kudus ini bukan sebuah kebetulan. Ada pesan-pesan ayat firman. Anda bisa menyimpannya, bisa foto sebagai rema bagimu untuk Anda renungkan. Itu bukan sebuah kebetulan. Ya, pabrik mencetak itu pasti ada pesan khusus di dalamnya. Oh Tuhan Yesus. Oh Nalabasya. Sebab apa yang telah kau teruskan kepadamu? Telah ku terima dari Tuhan bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti di tangan kanan kita dengan rasa hormat. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan yang merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman dalam nama Yesus. Kita akan cawan di tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Saudara kasih Tuhan, bukankah cawan ini merupakan persekutuan kita dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum dengan iman dalam Yesus. Mari mengucap syukur. Ora pasya, ora pasya, ora pasya. Anda yang sakit, tumpangkan tangan atas penyakit yang sudah alami. Taruh tanganmu di tempat yang sakit. Anda dalam kesulitan dalam ekonomi, taruh tanganmu di dada. Anda dalam pergumulan, taruh di tanganmu, tangan kananmu di dada. Terima kesembuhan, terima pintu mukjizat, terima berkat rohani, berkat jasmani, berkat materi. Alami terobosan. Terima, terima, terima. Kesembuhan, terima, sembuh, sembuh. Saya berdoa untuk ekonomi. Angkat tangan. Ora basyara. Berbandaramu diberkati. Berbandaramu diberkati. Adonanmu diberkati. Lumbungmu diberkati. Terima. Terima. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Terima dengan iman. Dalam nama Yesus. Terobosan terjadi. Terobosan terjadi. Terobosan terjadi. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Terobosan. Saya berdoa untuk pekerjaan.
yang sedang kau gumulkan. Sekarang terima. Terbuka pintu, terbuka kesempatan, terbuka pintu, terbuka kesempatan. Dalam nama Yesus, pintu kesempatan, pintu keberhasilan. Terima, terima, terima. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Lepaskan berkat atas keluarga. Doakan keluarga, keluarga suami, istri, anak-anak. Oh,